Awalnya di semester genap aku itu peringkat ketiga, teman-teman bisa lihat. Semester genap aku peringkat ketiga dan alhamdulillahnya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, dimana aku bakalan sharing pengalaman dan tips belajar menarik yang tentunya udah aku pelajari. Oke teman-teman, di video kemarin ada yang komen, "Kak, gimana sih cara dapat peringkat 1 di kelas?" Oke, video kali ini aku bakalan sharing pengalaman aku. Tapi di video kali ini aku bakalan kasih tips cara belajar yang lebih fokus dan bisa ningkatin skill belajar teman-teman. Awalnya di semester genap aku itu peringkat ketiga, teman-teman bisa lihat. Semester genap aku peringkat ketiga dan alhamdulillahnya dengan teknik menurut aku pribadi aku dapat ranking pertama. Nah, peringkat pertama di semester genap tentunya. Oke teman-teman, disclaimer, di video ini aku bukan mau pamer, tapi aku mau sharing belajar sama teman-teman, ya biar bisa jadi manfaat gitu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke tips yang pertama, yaitu mengatur waktu dan jadwal belajar. Ya teman-teman, ini penting banget. Ketika teman-teman mau mulai belajar, teman-teman harus mengatur dulu waktu atau menjadwal dulu. Biasanya aku pakai buku jurnal buat ngejadwal. Aku udah pakai beberapa halaman di sini. Nah, ini aku udah pakai di 30 hari ke depan buat menjadwal belajar aku. So, teman-teman harus ngejadwal dulu dan juga punya planning. Kenapa teman-teman mau belajar, kapan, di mana, ya, mau belajar apa, dan kenapa. Contohnya, aku mau belajar matematika. Kenapa? Karena untuk nilai 100 misalkan. Nah, teman-teman di situ harus punya jadwal belajar, ya, mengatur waktu dan juga punya planning. Yang kedua, yaitu teman-teman harus tahu tipe belajar. Ya, kira-kira tipe belajar kalian itu kayak gimana? Karena secara garis besar tipe belajar itu kan dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu kan visual, di mana seseorang dapat menyerap informasi dengan cara membaca atau melihat. Yang kedua, auditory. Seseorang ini dapat menyerap informasi dengan cara mendengar. Yang ketiga adalah kinestetik. Kinestetik ini yaitu seseorang yang menyerap informasi dengan cara harus dicontohkan dulu atau dipraktekkan dulu. Nah, kira-kira tipe belajar kalian itu kayak gimana? Kalau tipe belajar aku, jujur aku harus nerapin ketiga-tiganya. Visual, aku harus ya, karena dengan melihat aku baru bisa menyerap informasi. Auditory juga harus, ya. Terus kinestetik apalagi wajib dengan cara dipraktekkan. Itu aku langsung nyerap gitu. Ya pokoknya ketiga-tiganya aku masuk. Dan kira-kira teman-teman kayak gimana tipe belajar teman-teman? Yang ketiga, menurut aku ini yang paling susah sih, yaitu harus fokus dan tentunya konsisten. Ini benar-benar lumayan, bukan lumayan lagi ya, tapi emang susah menurut aku. Tapi aku biasanya pakai metode MET, most important dan task. Ya, most important dan task. Ya, dimana teman-teman harus melakukan tugas yang menurut teman-teman itu penting dan juga bisa membuahkan hasil besar gitu ya. Contohnya, besok ada ujian matematika sama sejarah nih. Teman-teman mana yang mau teman-teman pelajari dan bisa membuahkan hasil besar? Contohnya matematika. Berarti teman-teman harus belajar matematika ya. Sebelum tidur, teman-teman belajar tuh MTK soal-soalnya, pelajari gitu. Dan besoknya teman-teman juga ketika sebelum ulangan juga harus pelajari lagi materi yang semalam teman-teman pelajari gitu. Intinya metode ini itu teman-teman harus fokus dalam satu hal yang membuahkan hasil yang besar gitu. Terus yang ketiga yaitu teman-teman harus punya motivasi untuk belajar. Kenapa teman-teman mau belajar? Kenapa teman-teman mau punya peringkat 1 di kelas? Teman-teman harus punya alasan, ya. Contohnya, aku mau bisa belajar bahasa Jepang. Alasannya kenapa? Alasannya karena aku ingin pergi ke Jepang. Atau misalkan ketika aku mau nonton anime Jepang, itu nggak usah pakai subtitle Indonesia lagi karena aku udah tahu nih artinya apa gitu. Kalau misalkan kita udah tahu atau belajar bahasa Jepang, tentunya kita bisa belajar bahasa Jepang dan tahu artinya gitu. Jadi intinya teman-teman, kalau misalkan ya mau belajar, itu teman-teman harus ada motivasi. Jadi ketika teman-teman malas, tentunya teman-teman balik lagi ke diri sendiri dan motivasi awal kenapa teman-teman mau belajar. Tips yang kelima, yaitu apa sih? Lupa. Tips yang kelima yaitu perhatikan kesehatan dan juga istirahat. Ini benar-benar dampak yang wajib teman-teman perhatikan. Ya, teman-teman harus jaga pola kesehatan, pola makan yang sehat, pola tidur, dan juga harus olahraga yang teratur ya, wajib olahraga. Ibaratkan gini teman-teman, kalau misalkan
kita nggak merhatikan kesehatan kita, ya tentunya ketika belajar kita nggak akan fokus, ya kan? Otak sama fisik kita kan juga butuh nutrisi, butuh gizi, butuh istirahat, ya biar nantinya kita bisa fokus gitu. Oke teman-teman, intinya kita harus konsisten selama 30 hari ke depan. Jangan mogok-mogok, jangan malas-malas, ya. Jangan lupa pakai teknik Pomodoro, 25 menit buat belajar dan 5 menitnya dipakai untuk istirahat. Jangan lupa pakai jurnal biar teman-teman lebih semangat lagi belajarnya. Kalau kalian malas, ingat motivasi di awal. Kenapa pengen belajar? Kenapa pengen punya peringkat 1 di kelas? Dan kalau teman-teman udah merasa capek banget, gak ada hasil, ingat, jangan pernah menyerah. Kalian boleh istirahat, tapi jangan pernah berhenti dan nyerah, oke? Yang namanya manusia pasti ada ujiannya, tapi kalian gak boleh nyerah. Aku juga sama kok. Aku pernah down, aku pernah di titik paling rendah, tapi ingat, kita punya tujuan, kita punya motivasi, jadi gak boleh nyerah. Teruslah berjuang dan bekerja keras. Oke teman-teman, so itu dia video dari aku. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe buat dukung aku bikin video edukasi selanjutnya. Oke, see you.